DP 0 pun realisasinya menurut pandangan kami 0 besar lah. LRT pun tidak sejengkal bertambah. ITF pun tidak ada yang bertambah kenyataannya. Ini tahun terakhir Pak Gubernur. Apa iya penggunaan APBD-nya seperti ini? Saya kasih waktu Antoni setengah menit lagi. Iya, Stop. sudah pimpinan tolong hormati pendapat kami. Kami fraksi PSI kami mewakili banyak sekali masyarakat, 400.000 masyarakat di DKI Jakarta sebagai pemegang suara terbanyak keempat. Tolong dihargai suara masyarakat yang kami aspirasikan. Kalau selama ini dilakukan stempel belaka, itu bukan kami dan hari ini kami menyatakan alasannya. Ya, apakah masyarakat nggak perlu tahu alasannya? Mohon di stop. Dari PSI, Antoni saya rasa cukup ya. Belum, pimpinan masih ada 20 detik dari pimpinan. Masih ada waktu yang stop. Berdasarkan hal tersebut, maka kami fraksi PSI yang memperoleh suara tersebut turut menolak pertanggungjawaban APBD semacam ini. Mohon speakernya di stop. Kalau kami melakukan itu, kami mengkhianati kepercayaan konstituen kami. Jika ini berani di stop, berarti telah terjadi pembungkaman terhadap suara masyarakat 400.000. Pimpinan bicara. Jadi kami menolak dengan tegas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Saya dari tadi tidak pernah menginterupsi. Jadi kiranya fraksi PSI tidak dilakukan diskriminasi terhadap kami. Saya sangat menghormati pimpinan. Inilah prestasi dan penghargaan Anies Baswedan sewaktu memimpin Jakarta, tapi jarang dipublis. 1. Jakarta International Epri Circuit, JIEC. 2. Stadion Jakarta International Stadium, JS. 3. Revitalisasi Kota Tua Batavia. 4. Sumur resapan. 5. Pembangunan jalur sepeda. 6. JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman. 7. Aplikasi Jakarta Kini, Jaki. 8. Jaklingko. 9. Pelebaran trotoar. 10. Gratiskan PDD di bawah 2 miliar rupiah. 11. Kampung Susun Akuarium. 12. Flyover Tapal Kuda. 13. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. 14. Meraih KPPU Award. 15. Meraih IDC Future Enterprise Award. 16. Meraih Sustainable Transportation Award, STA. 17. Meraih 4 penghargaan kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. 18. Meraih 9 penghargaan Anugerah Public Relations Indonesia Awards, pria. 19. Meraih Top Digital Awards. 20. Anugerah Dwija Prajanugraha. Saya memberikan rumusnya, kepercayaan. Kepercayaan K sama dengan, atau kepercayaan itu K sama dengan K1 tambah I tambah K2 kurangi KP. Ditulis sebagai persamaan KP. Oke. K itu K yang tanpa apa? Namanya kepercayaan. Kalau K1 apa? Yang membuat orang dipercaya itu kalau apa? K1 namanya kompeten. Jadi K1 sama dengan kompeten. Kalau tidak kompeten mungkin nggak dipercaya. Nah, yang kedua I. I apa kira-kira? Ya, tuh, integritas. Integritas. Integritas itu artinya bukan saja jujur, tapi melakukan hal yang benar untuk kepentingan publik. Ketua preman di terminal habis nyopet terus cerita apa adanya, jujur, berintegritas tidak? Tidak. Yang kedua K apa? K2 apa itu? Apa? Bukan. Kedekatan, harus dekat. Yang membuat Anda dipercaya karena punya kedekatan. Nah, 3 ini membuat kepercayaan hadir. Punya kompetensi, punya integritas, dan punya itu bikin trust jadi tinggi. Karena itu tambah. Tapi ada yang membuat kepercayaan jadi turun, namanya KP. KP itu apa? Kepentingan pribadi. Tuh, orang percaya sampai yang diurus anaknya saja, ponakannya saja, saudaranya saja. Betul nggak? Apa yang terjadi?
kepentingan gara-gara kepentingan pribadi kepercayaan turun, bukan? Ya, walaupun kompeten, walaupun integritas, walaupun dekat, tapi kalau kepentingan pribadi yang menonjol, angka kepercayaan akan turun. Itulah persamaan kepercayaan. Jadi kalau mau jadi pemimpin, ingat-ingat ini 4 unsur ini. 3 meningkatkan kepercayaan, 1 mengurangi Nah, jadi yang harus Anda kendalikan mau jadi pemimpin yang baik, 3 ini tingkatkan. Kompetensi tingkatkan, integritas tingkatkan, kedekatan tingkatkan, kurangi kepentingan. Nah, yang banyak di negeri ini masalah, kenapa? Karena KP-nya kegedean. Betul. Iya. Dapat jabatan, KP-nya tinggi, memperkaya diri. Betul tidak? Nah, dapat jabatan yang diurusi sanak saudara. Meritokrasi dikalahkan dengan koneksi. Betul tidak? Nih, yang sering membuat negeri ini bermasalah bukan 3 pertama, tapi 1 yang terakhir. Betul tidak? Jabatan mau selesai minta diperpanjang. Betul tidak? Ya, ini contoh nih. Nah, adik-adik semua, Anda adalah anak-anak muda yang jadi pemimpin muda. Pelajaran dari ini adalah kendalikan yang nomor 4 ini. Kendalikan nomor 4 ini, berlatih dari sekarang mengendalikan itu. Kadang-kadang kita lupa mengendalikan nomor 4 ini. Dengan mengendalikan itu, insya Allah nanti Anda akan bisa menjadi, atau paling tidak punya modal jadi pemimpin yang baik. Nah, inilah itu jawaban singkatnya atas pertanyaan tadi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Daging. Kalau kita melihat bagaimana Anies selalu disindir oleh lawan politiknya, ya, terutama bagaimana kader-kader PSI ya, yang ada di DPRD Jakarta pada saat itu, waktu Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, teman-teman, PSI kerap kali menyerang Anies, PSI kerap kali memberikan statement-statement yang mengkritik Anies Baswedan ya. Kalau kita bandingkan Anies dengan PSI ya jauh, teman-teman. PSI sebuah organisasi partai ya. Anies hanya perorangan. Namun ya prestasi Anies lebih besar ya dibandingkan PSI. Bagaimana prestasi Anies membangun JIS ya. DP 0%, rumah 0%, teman-teman. Dan masih banyak lagi ya. Sehingga itulah yang membuat Anies dicintai rakyat Jakarta ketimbang PSI. Dan ya karenanya PSI selalu gagal ya pada saat masuk di Senayan, DPR pusat, teman-teman. PSI tidak pernah lolos karena tidak pernah mencapai 4% suaranya. Itulah Anies Baswedan. Kalau kita melihat Anies ya, orangnya kalem ya. Namun prestasi beliau itu sangat hebat dan luar biasa, teman-teman. Itulah kenapa Anies selalu mengajarkan kita untuk tetap tenang ya. Lihat rekam jejak, kata Anies. Saya yakin bahwa Anies suatu saat akan menjadi pemimpin di negara kita, menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi pemimpin yang hebat, ya, memberikan dampak yang baik, membangun Indonesia. Walaupun banyak yang menyerang, saya yakin Anies tetap tenang, tidak terpengaruh. Bagaimana menurut kalian?